Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar lagi. Kemarin kita sudah PTS atau penilaian tengah semester. Hari ini kita akan belajar PPKN, keberagaman individu dan budaya, tema 7, subtema 1, kelas 3. Nah, perhatikan ilustrasi gambar berikut ini dan simaklah penjelasan berikut ini. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu ras stroberi, Dayu menikmati bolu pisang, Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, setiap orang memiliki kesukaan yang berbeda. Oleh sebab itu, kita harus menghargai sikap perbedaan tersebut. Perbedaan yang ada itu menyebabkan dalam keberagaman. Nah, berikut, setiap orang itu memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang itu berbeda-beda. Jika teman kalian itu memiliki kesukaan yang berbeda dari kalian, apa yang akan kalian lakukan? Nah, sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang itu sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu berbunyi Persatuan Indonesia, yang dilambangkan dengan pohon beringin. Masih ingat ya? Nah, dengan memahami keberagaman sifat, kesukaan, dan kebiasaan setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan tumbuh. Nah, tenggang rasa itu artinya adalah kemampuan untuk menghargai perasaan orang lain. Kita harus bisa menghargai perasaan orang lain dengan cara apa? Yaitu menghargai perbedaan setiap individu. Nah, keberagaman, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman pakaian adat dan makanan khas. Perhatikan contoh ilustrasi berikut ini. Ini ada beberapa dari mereka yang asalnya berbeda-beda dan membawa makanan berbeda pula. Nah, semua siswa kelas 3 itu diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju daerah Sunda, Edo memakai baju dari Papua, Dayu memakai pakaian adat Bali, kemudian Siti dan Lani juga memakai pakaian adat yang digunakan dari daerahnya tersebut. Mereka juga membawa makanan khas dari daerahnya masing-masing. Udin membawa combro dari Sunda, Edo membawa kue sagu dari Papua, Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali, Beni membawa panada dari Manado, Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan pula, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas dari Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain itu bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah itu memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Nah, berikut adalah Indonesia itu terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah itu memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Selain pakaian adat juga memiliki makanan yang berbeda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu sesuai semboyan kita, negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Nah, pada
perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian adat yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan negara kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, berikut adalah beberapa contoh keberagaman pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, ini adalah pakaian adat dari Sulawesi Utara. Yang kedua, ada pakaian adat dari Sumatera Barat. Yang ketiga, ada pakaian adat dari Sumatera Utara. Kemudian yang keempat, ada pakaian adat dari Jambi. Kemudian yang kelima yaitu pakaian adat dari Bali, dan yang keenam adalah pakaian adat dari Jawa Timur. Dan masih banyak lagi pakaian adat yang lainnya yang ada di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 35 provinsi. Jadi makanan khas dan kebudayaan mereka, kemudian pakaian adat juga berbeda-beda. Dari perbedaan itu kita akan tetap bersatu, ya. Nah, memahami pentingnya keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja ya pentingnya keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak ya. Yang pertama yaitu sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai segala perbedaan yang ada di negara kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Yang kedua, memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat kita mengerti satu sama lain dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang terakhir yaitu sikap memahami dan menerima perbedaan setiap orang itu sesuai sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, mengapa kita harus memahami pentingnya keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ya, karena menghargai segala perbedaan yang memahami pentingnya keberagaman dalam kehidupan sehari-hari itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan dapat membuat kita mengerti satu sama lain dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Paham ya? Oke, selanjutnya sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan. Apa saja ya? Ya, yang pertama itu tetap menghargai dan menghormati teman walaupun berbeda kebiasaan dan kesukaan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak atau keinginan terhadap teman. Yang ketiga, saling tolong menolong. Yang keempat, baik dalam bergaul dengan setiap teman. Yang kelima, mengutamakan sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap teman. Nah, berikut sikap yang perlu ditiru dan sikap yang perlu dihindari dalam menghadapi perbedaan. Sikap yang perlu ditiru yang pertama yaitu tenggang rasa, yang kedua memahami perasaan orang lain, yang ketiga saling melengkapi, yang keempat menghargai perbedaan, yang kelima memperkaya wawasan. Sedangkan sikap yang harus dihindari yang pertama yaitu bertengkar, kemudian mau menang sendiri, kemudian munculnya perselisihan dan memaksakan kehendak orang lain, kemudian tidak mau bersatu dengan orang lain, dengan teman kita yang lain. Sikap yang perlu ditiru itu memberikan akibat yang positif atau baik, dan sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Untuk itu diharapkan kalian semua perlu ditiru, yaitu sikap yang perlu ditiru dalam menghadapi perbedaan ya. Kalian harus tetap mempunyai tenggang rasa, saling menghargai dan saling melengkapi. Nah, di sini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Kalian kerjakan di buku tulis kalian, diberikan nama, kemudian tanggalnya hari ini, tidak usah difoto, dikumpulkan pada hari yang nanti ditentukan oleh Bu Emma, diinfokan dari WhatsApp kalian.
Nah, yang pertama, sebutkan 3 keberagaman yang ada di sekitarmu. Yang kedua, sebutkan 3 keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, Dayu membawa makanan brem oleh-oleh dari pamannya. Dia akan membagikan brem tersebut kepada Lani, Siti, dan Beni. Ternyata Siti tidak suka menyukai brem tersebut. Sebaiknya sikap Dayu bagaimana? Kemudian yang keempat, sebutkan 3 sifat yang perlu kita ambil dalam menghadapi perbedaan. Yang kelima, mengapa kita perlu memahami pentingnya keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan menurut bahasa kalian masing-masing. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Kurang lebihnya di sini Bu Emma mohon maaf. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.